Ya, 90,2 Serambi FM, Saudara Luan kembali lagi di program talk show bersama Badan Pengelola Minyak atau Minyak dan Gas Aceh atau BPMA dengan tema kontribusi CSR Industri Hulu Migas untuk pembangunan daerah di wilayah kerja. Bersama narasumber kita hari ini yaitu Bung Ahyar Rasidi, bidang kelembagaan BPMA. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0811 689020 bisa telepon dan juga WhatsApp. Dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga Facebook Serambi Group lainnya. Dan untuk Anda ingin bertanya juga bisa, Saudara Lun. Nah, ini ada pertanyaan nih ya, Bung Ahyar dari WhatsApp. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aksanul Khalis, salah satu mahasiswa Aceh yang mendapat beasiswa dari program Aceh Carong, program BPSDM Aceh. Saat ini saya mendapat tugas belajar di PEMAK Migas yang merupakan sekolah migas di bawah kementerian. Apakah ada program CSR buat kami yang bersekolah di sini? Alhamdulillah di sini ada 20 anak Aceh yang disekolahkan di berbagai program studi migas. Sekiranya tidak ada programnya, alangkah lebih baik ada diskusi lebih lanjut untuk memanfaatkan SDM Aceh dan terjalinnya kerjasama antar lembaga pemerintah di Aceh. Oke, ini dari Aksanul Khalis ya, Bung Ahyar. Sekarang lagi di mana ya? Ini nggak disebutkan sih, lagi di mana? Di Jakarta berarti mungkin ini. Karena lagi di Akademi Migas yang merupakan sekolah migas di kementerian, di bawah kementerian. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita juga ada program melatih operator ya di Medco. Jadi kemarin itu ada 35 anak Aceh, seluruh Aceh ya. Kita rekrut untuk kemudian dilatih di Cepu. Kami dikasih Cepu. Jadi mereka saat ini sudah bekerja di Medco ya, kemudian juga di beberapa perusahaan lain yang terkait dengan kegiatan hulu migas. Nah, untuk tahun ini kan kita terkendala COVID ya. COVID. Sebenarnya juga ada program yang namanya OJT, on job training, untuk mahasiswa-mahasiswa Aceh untuk bisa kerja praktek di lingkungan di perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada di Aceh. Cuma memang karena kendala COVID, tentu sekarang kan nggak mungkin langsung ya, sekarang ini mungkin lewat online. Oke, Bung Ahyar ini dari Cepu juga katanya. Iya, itu ada program PPSDM ya, PPSDM. Kita juga ada disampaikan dulu. Tentu itu kan bagian dari program dari pemerintah kan. Tentu kita mendukung jika memang ada yang perlu dikolaborasikan ya bisa. Seperti itu. Oke. Jadi memanfaatkan SDM juga, SDM Aceh gitu ya? Ya, memang untuk manpower di perusahaan minyak dan gas di Aceh itu, di perusahaan yang ada di Aceh kita mengutamakan putra-putra lokal. Seperti di Medco itu 80% pekerjanya itu adalah warga Aceh, berKTP Aceh 80%. Tentu untuk ke depan kita akan berusaha bagaimana supaya putra dan putri Aceh di Aceh ini bisa mendapatkan pendidikan dan skill yang bisa berkontribusi terhadap kegiatan pengembangan hulu migas di Aceh gitu. Jadi kita terus bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan Unsia, dengan Unimal ya, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Aceh. Dengan Universitas Malikul Saleh kita juga sudah membangun yang namanya Migas Center. Jadi Migas Center itu sudah terbentuk di Unimal, yang tujuannya itu adalah tempat belajar learning of excellence dari kegiatan hulu migas yang ada di Aceh. Jadi anak-anak Aceh itu bisa bertanya, bisa melihat kira-kira seperti apa kegiatan hulu migas di Aceh itu. Karena memang kan kegiatan hulu migas ini high tech dan high teknologi gitu. Jadi berteknologi tinggi dan resikonya juga tinggi, sehingga tentu perlu ada pembelajaran salah satunya Migas Center yang ada Unimal ini. Jadi semua bisa melihat kira-kira bagaimana industri migas yang ada di Aceh itu bekerja kan. Seperti itu kira-kira. Oke, terus kalau untuk tantangan dari hulu migas Aceh sendiri seperti apa, Bung Ahyar? Kalau tantangan yang udah pasti kan cadangan itu setiap tahun pasti menipis kan, akan terus berkurang. Tentu perlu teknologi yang namanya EOR ya,
enhancement oil recovery ya. Jadi bagaimana meningkatkan cadangan migas yang semakin menipis, kemudian bagaimana kita melakukan discovery, penemuan sumber-sumber cadangan minyak dan gas yang baru ya. Yang lain juga masalah perizinan. Jadi bagaimana supaya perizinan itu semakin dipermudah, kemudian juga resiko-resiko sosial yang ada di sekitar perusahaan hulu migas ini bisa kemudian tidak mengakibatkan investor ini terhambat. Seperti itu ya. Kemudian ada jaminan investasi, kemudian regulasi, benturan-benturan regulasi ya. Kemudian ada bagaimana kemudian pemerintah kabupaten kota juga ikut berkontribusi terhadap kegiatan pengembangan hulu dan migas ya. Seperti itu. Dan masalah pemenuhan SDM lokal, dan juga saat ini kan di kementerian skema kita kan punya skema kontrak itu yang namanya cost recovery dan growth split ya. Nah itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk Aceh, karena di Aceh kita lebih tepat jika menggunakan skema cost recovery. Karena jika kita menggunakan skema cost recovery, tentu pengawasan dari kegiatan hulu migas ini yang dilakukan oleh kontrak kerjasama itu menjadi lebih mudah, dan peran dari pemerintah Aceh itu juga menjadi lebih besar. Sehingga tujuan akhirnya dana bagi hasil migas untuk pemerintah Aceh itu juga menjadi besar kan, seperti itu. Dan dari semua K3S ini semuanya pada aktif ya sampai sekarang? Saat ini untuk 3 yang eksploitasi dan 3 yang eksplorasi. Jadi eksplorasi ini masih dalam tahapan mencari ya, seperti Repsol, kemudian Zaratek dan Renko Lang Energi itu lagi proses eksplorasi. Jadi mereka sedang melakukan perencanaan untuk melakukan pengeboran ya. Kemudian yang eksploitasi itu ada 3, ada Medco, Pertamina Hulu Energi, yang saat ini kan sudah dialih kelola oleh pemerintah Aceh ya, melalui PT PGE ya, PT Global Energi. Mereka sudah melakukan alih kelola dari Pertamina Hulu Energi per tanggal 17 Mei kemarin ya, 2021. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai bisa Aceh untuk melakukan tata kelola hulu migas menggunakan putra putri dari Aceh ya, seperti itu. Oke. Terus kalau yang untuk daerah lainnya nih, apakah mungkin tidak ada potensi ada migas di daerah tersebut? Untuk potensi daerah lain, kita saat ini sedang melakukan joint study di Singkil. Jadi ada perusahaan kontrak ya yang melakukan proses joint study di Singkil, di blok Singkil ya. Jadi mereka melihat sejauh mana kemudian itu bisa dikembangkan untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Tapi sifatnya masih joint study. Jadi saat ini tim eksplorasi dari BPMA terus mencari untuk potensi-potensi penemuan cadangan-cadangan baru. Tidak hanya di wilayah yang wilayah kerja saat ini, tapi juga di luar wilayah kerja kita. Dan saat ini juga kita sedang mengusahakan untuk peralihan blok Aceh Taming ya, dari Pertamina EP untuk masuk ke dalam wilayah kerja Aceh, karena dia berada di wilayah kerja Aceh. Saat ini masih di bawah pengawasan SKK Migas. Harusnya mungkin tahun depan mudah-mudahan Pertamina EP sudah masuk menjadi wilayah kerja Aceh dan diawasi oleh BPMA. Demikian. Terus kalau potensi KEK itu seperti apa nih, Bung Ahyar? Apakah KEK itu bakal ya KEK itu apakah bakal hulu migas ini bakal lebih berkembang lagi nantinya di Aceh? Dengan adanya KEK tentu yang paling penting sinergisitas ya antara perusahaan yang ada di Aceh kemudian dengan pengelola KEK itu sendiri, bagaimana kemudian memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di KEK itu untuk dikembangkan menjadi industri-industri hilir. Karena kan kalau kita BPMA lebih bergerak ke hulunya. Sementara untuk hilir itu ada Badan Pengatur Hilir berkedudukan di Jakarta. Tentu kita nggak bisa bicara lebih jauh, tapi intinya dengan ada KEK ini tentu suplai gas, minyak dan gas yang ada di Aceh ini kemudian bisa dikembangkan untuk industri-industri turunan lainnya ya di Aceh. Jadi KEK mungkin bisa berperan, bisa bekerja sama dengan
berbagai pihak ya, dengan perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan kayak ini menjadi kawasan ekonomi yang bergerak ke sektor industri hilirnya seperti itu. Tapi tentu itu bukan peran kita nggak masuk di situ ya. Kita lebih kepada pengawasan di hulunya ya. Hulunya. Ya, oke. Seperti itu. Dan berarti untuk sampai sekarang ini di hulu migas di Aceh ini ada di daerah timur ya berarti? Saat ini Lebih masih di timur. Karena memang sejak awal sekali dulu kan pada saat penemuan pertama kali sumur minyak itu di Telaga Said ya. Itu kan di daerah Aceh Taming. Jadi dulu dikelola oleh perusahaan Belanda, kemudian ketika Indonesia merdeka tentu dikelola oleh Pertamina kan. Pertamina hingga hari ini dikelola oleh berbagai perusahaan. Jadi dibagi blok-bloknya, ada berbagai blok yang kita batasi yang namanya wilayah kerja. Jadi setiap perusahaan itu punya wilayah kerja yang sudah ditetapkan. Jadi itu biasanya nanti akan dilelang oleh Kementerian SDM. Jadi setiap perusahaan bisa mengajukan wilayah kerja mana yang mereka mau kelola seperti itu. Tentu dengan kesiapan dari mereka ya, kesiapan dari personilnya, dari uangnya, ya, dari skillnya dan macam-macam lah. Ada. Oke, jadi luar biasa ya peran dari BPMA tentunya dengan ada kegiatan CSR ini ya, Bung Ahyar ya, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang ada di seputaran hulu migas ini untuk mendapatkan efek yang luar biasa. Pastinya jadi membantu pemerintah juga untuk menyejahterakan rakyat ya. Apalagi seperti yang Bung Ahyar katakan tadi bahwa di hulu migas ini banyak kan di pedalaman-pedalaman ya, Bung Ahyar ya, sehingga daerah, kita bisa menjangkau betul. Memang rata-rata wilayah kerja kita itu berada di daerah pedalaman. Karena memang kan daerah-daerah yang penduduknya itu tidak banyak ya. Dan memang remote area yang jauh dari pusat-pusat kota dan akses-akses ekonomi ya. Tapi bagaimana dengan hulu migas yang ada di perkotaan, itu kan sering juga kita dapatkan. Saat ini yang di perkotaan kan paling di. Kalau misalnya yang kemarin ada dapat ya, gas yang di kota gitu, itu ada tindakan-tindakan nggak dari BPMA? Ya, memang saat ini kan ada tantangan kita, kan ada kegiatan yang namanya illegal drilling ya, dilakukan oleh masyarakat. Yang sumur itu. Yang sumur-sumur yang diusahakan oleh masyarakat. Tentu kita melakukan, tapi itu di wilayah di luar wilayah kerja kita. Itu di luar tupoksi kita kan. Tupoksi kita kan lebih kepada mengawasi perusahaan yang sudah berkontrak dengan negara. Sementara untuk proses kegiatan illegal drilling, kemudian penemuan cadangan gas baru yang keluar dari tiba-tiba dari sumur masyarakat dan lain-lain, itu lebih wilayah kerjanya SDM ya, Dinas SDM. Tapi kita terus berkoordinasi dengan mereka. Jika mereka meminta kita untuk secara teknis mengkaji, tentu kita melakukan pengkajian. Karena ada beberapa kejadian terjadi ledakan ya pada sumur-sumur sumur-sumur illegal drilling, seperti di Perlak waktu itu, kemudian di Utara, di Aceh Timur. Kita juga ikut turun dengan K3S kita, di mana kita melakukan penutupan sumur-sumur yang sudah dibongkar ya oleh pihak-pihak tertentu, yang tujuannya yang ini sangat berbahaya karena kan bisa menyebabkan blowout ya, ledakan dan lain-lain. Jadi kita tutup atas permintaan dari pemerintah. Oke, baik Bung Ahyar, kita memasuki segmen terakhir di program Talkshow bersama BPMA hari ini. Silakan untuk memberikan closing statementnya, Bung Ahyar. Ya, jadi terima kasih banyak ya kepada pihak Serambi FM, pada saudara Lun yang sudah mendengarkan, dan juga pihak Serambi FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan terkait dengan kegiatan CSR perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada di Aceh. Tentu harapan kita masukan-masukan dari berbagai pihak untuk terus mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di hulu migas itu sangat kita harapkan. Tentu untuk meningkatkan ya yang namanya kualitas dari kegiatan CSR yang kita lakukan. Tentu akhirnya kan kegiatan CSR ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu jika ada kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, kemudian ada
beberapa hal baru, inovasi dan lain-lain yang mungkin bisa disampaikan kita, ya sampaikan. Insya Allah kita akan jadi bahan masukan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada di Aceh. Mungkin demikian ya. Kalau mau hubungi kemana nih Bung Ahyar? Bisa ke apa? Ada hotline-nya gitu. Kita punya apa namanya tuh? Ada hotline, humasnya. ada emailnya ya. Humasnya ada di sini. Bisa dibuka di website kita. Kita punya website www.bpma.go.id. Kita juga ada ada medsosnya juga. Medsosnya juga ya. Ada apa namanya? Ada Instagram. Instagram, ada Facebook dan lain-lain. Silakan bisa dilihat di situ. Ya. Dan juga bisa telepon juga ya. Iya. Jadi untuk Anda yang ingin mengajukan, ini biasanya untuk apa nih? Yang untuk masyarakat untuk mengajukan permohonan gitu mungkin ya? Paling masukan-masukan. Masukan-masukan juga ya. Kalau untuk pelaksanaannya kan di bantuan perusahaan gimana kan. Nih? Kalau kita kan di di BPMA kan sebagai pengawasannya, istilahnya melakukan pengawasan. Untuk implementasinya langsung ke perusahaannya. Ya, tentu nanti mereka bisa juga untuk menanyakan kepada humas di perusahaan tersebut langsung. Gitu. Jadi di sini ada, kita ulangi lagi, ada K3S-nya itu ada 6. Ada 6 ya. Saat ini Pertamina Hulu Energi sudah beralih ke PT PGE ya. PT PGE per tanggal 17 Mei lalu. Kemudian ada Medco Malaka, ada Triangle Pace, ada Zaratek, kemudian Repsol dan yang terakhir Renco. Ada juga Komrad, tapi Komrad masih melakukan joint study di Blok Singkil ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang di Singkil juga bisa ikutan gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bung Ahyar sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan informasi yang luar biasa tentunya untuk Syederalun ya, dimanapun berada. Dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, demikianlah bincang-bincang kita di program Talkshow Interaktif bersama BPMA dengan tema kontribusi CSR Industri Hulu Migas untuk pembangunan daerah di wilayah kerja. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Tia Andalusia pamit undur. Syederalun, wassalam.